Kesehatan reproduksi itu adalah tiga elemen, Tiga elemen. fisik, mental, sosial dari kesehatan reproduksi kita. Tapi sering sekali orang beranggapan ini cuma hanya masalah fisik. Mereka lupa bahwa kesehatan reproduksi itu juga berhubungan dengan kesiapan mental dan dukungan sosial terhadap kesehatan reproduksi kita. Penting nggak sih untuk kita menjaga kesehatan reproduksi tersebut? Penting banget, bukan cuma penting ya, penting banget. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan hal itu seumur hidup. Yang nampak memang haid, tapi moodnya Berubah-ubah. Ya Sudah benar. paham tadi kan bahwa Paham, kesehatan paham. reproduksi itu bukan cuma Fisik, fisik, tapi juga mental dan dukungan mental. sosialnya. Betul. Oke. Bayangin kalau kamu lagi nggak mood, mama marah. Iya, jadi campur aduk nih ya kan, jadi Betul. perasaannya Pak. Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcastnya PKPA. Nah, jadi kali ini kita akan sharing-sharing nih teman-teman terkait kesehatan reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, izinin Clara perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama aku Clara Khairiyah, aku anggota dari Childlike Campaign. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, aku bareng sama Bapak narasumber. Nah, mungkin kita bisa langsung kenalan ya teman-teman. Say hi dulu dong Pak. Ya, makasih Clara. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Fota, adik-adik semuanya boleh panggil saya abang atau bapak. Saya dosen di Universitas Sumatera Utara. Nah, Itu Clara. oke. Nah, jadi mungkin Bapak udah aware nih terkait kesehatan reproduksi. Kira-kira menurut Bapak nih, apa sih itu kesehatan reproduksi, Pak? Jadi Clara, kesehatan reproduksi ini adalah, mari kita bayangkan sebuah konsep yang mungkin saya coba sederhanakan ya. Kalau berdasarkan definisi, kesehatan reproduksi itu adalah tiga elemen, Tiga elemen. fisik, mental, sosial dari kesehatan reproduksi kita. Tapi sering sekali orang beranggapan ini cuma hanya masalah fisik. Mereka lupa bahwa kesehatan reproduksi itu juga berhubungan dengan kesiapan mental dan dukungan sosial terhadap kesehatan reproduksi kita. Nah, oke. Berarti nggak hanya dari fisik ya, Pak. Berarti itu juga mencakup dari mental dan dukungan sosial. Nah, jadi kira-kira berarti kesehatan reproduksi itu sama dengan kesehatan seksual ya, Pak? Iya, beda banget ya. Kesehatan reproduksi adalah konsep yang lebih luas daripada kesehatan seksual. Elemen daripada kesehatan reproduksi salah satunya adalah organ seksual manusia. Tapi untuk menjelaskan kesehatan reproduksi, seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa itu juga kan menyangkut mental. Maka kesehatan reproduksi jauh lebih luas daripada sekedar kita bicara soal kesehatan seksual. Oke, Gitu. mungkin kalau misalnya remaja-remaja sekarang nih, apalagi Clara nih kurang paham ya Pak terkait kesehatan reproduksi, bakal ngira tuh kesehatan reproduksi tuh hanya di seksual doang. Ternyata ada tiga elemen yang mendukung kesehatan reproduksi. Di Benar. antaranya ada mental dan dukungan sosial. Betul. Nah, jadi menurut Bapak nih, penting nggak sih untuk kita menjaga kesehatan reproduksi tersebut? Penting banget, bukan cuma penting ya, penting banget. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan hal itu seumur hidup. Kita bisa lahir karena ada kesehatan reproduksi. Lalu kemudian kita lahir, hidup, bertumbuh, berkembang, berkeluarga, bahkan sampai menua, itu berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Meskipun kesehatan seksualnya mungkin menurun kalau sudah tua. Jadi sudah paham ya Oke, Clara bedanya udah itu? bisa paham nih Sudah Pak, bisa ya? bisa nangkep Jadi nih. kita harus benar-benar concern karena itu adalah a part of our body.
kadang itu justru menggambarkan kita. Iya, jadi nggak Gitu. hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang ya Pak. Benar Nggak sekali, hanya Dek. untuk saat ini nih, tapi sampai kapanpun, sampai bahkan sampai kita tua gitu. Betul Iya. sekali. Nah, itu prosesnya benar-benar harus kita tata dengan baik karena melewati satu periode akan menentukan periode selanjutnya. berikutnya, Oke, ya. oke. Lalu periode berikutnya. Nah, Bisa ditangkap nih. benar ya. Adik-adik nanti mungkin kalau mendengar istilah kesehatannya namanya continuum of care. Continuum of care. Continuum of care. Jadi continuum of care artinya ketika kita menjaga kesehatan reproduksi kita dari waktu ke waktu, dari waktu kita kecil, lahir, besar, sampai kemudian menua. Oke, berarti nggak hanya dari umur kita sekarang, tapi bahkan kalau bisa dari saat-saat remaja seperti ini ya Pak, itu kita udah bisa bangun gimana sih kesehatan reproduksi yang akan kita bangun ke depannya. Jadi kita udah bisa mempersiapkan nih dari sekarang gimana sih konsep-konsep kesehatan reproduksi kita untuk ke depannya. Karena itu jangka panjang ya Pak. Iya, benar Clara. Jadi banyak orang merasa bahwa pengertian mengenai kesehatan reproduksi akan muncul begitu saja. Padahal mereka lupa ini tubuh kita. Bagi kita yang harus mempersiapkannya, kita yang harus Benar. menjaganya. Kita harus belajar tentang tubuh kita, bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Jangan sampai kita nggak paham Oke. apa yang sedang terjadi pada Iya. tubuh kita. Kadang mungkin karena umur remaja sekarang nih lagi labil-labilnya, lagi asik-asiknya sama dunia remaja, mungkin lalai ya Pak. Ya, Oke. betul. Jadi mungkin kira-kira kesehatan apa, reproduksi apa aja sih Pak yang perlu Clara nih sebagai anak yang perlu Clara ketahui? Pada usia kalian, Clara, memang proses perkembangan kesehatan reproduksi akan makin lebih membutuhkan perhatian kalian. Pertanyaannya Clara itu bagus sekali. Bagian mana yang harus kami lebih concern? Kan Iya, begitu ya? benar. Nah, sebelum kita sampai ke situ barangkali Clara, kita perlu memahami bahwa tubuh kita ini makin berkembang, makin matang. Ya, berarti makin banyak ya kebutuhannya ya Pak. Benar. Jadi dia tidak tiba-tiba aku harus memperhatikan bagian yang mana gitu kan. Dia makin berkembang, makin matang. Seluruh organ, nah kita masuk ke organ seksual, itu akan makin matang dan melibatkan hormon-hormon. Nah, hormon itu, Clara dan adik-adik semuanya, akan memuncak pada usia remaja kalian ini. Dan hormon itu kalau tidak bisa kita kendalikan, mengerti, kita jadi ekspresikan menjadi sesuatu yang mungkin akan merugikan kita di Ya, masa mungkin depan. akan salah kita lakuin mungkin ya Benar Pak. deh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apa sih yang sekarang dominan, umur kalian, umur 12 sampai 17 mulai suka pada Ya, orang benar. lain. Itu kesehatan reproduksi. Tapi kesehatan seksualnya juga berkembang. Sudah mulai mengalami menars atau haid pertama. Lalu kemudian mulai rutin mengalami haid. Dengan segala komplikasinya. Jadi komplikasi yang saya maksud adalah yang nampak memang haid. Tapi moodnya berubah-ubah. Ya, sudah benar. paham tadi kan bahwa Paham, kesehatan paham. reproduksi itu bukan cuma Fisik, tapi juga mental dan dukungan sosialnya. Betul. Oke. Bayangin kalau kamu lagi nggak mood, mama marah. Iya, jadi campur aduk nih ya kan, jadi Betul. perasaannya Pak. Oke. Nah, kamu komplain. Iya. Terjadi clash Bentrok jadinya. di rumah. Kamu tinggalkan rumah. Kamu pergi curhat pada orang lain. Apa akibatnya? Dampaknya banyak banget sih kalau Benar salah sekali. gitu. Jadi adik-adik memang kita perlu pelan-pelan menjelaskan ini. Kenapa? Karena anak remaja sebenarnya bisa kok dimengerti. Asal konsepnya yuk Sama. kita sederhanakan yuk. Iya. Gitu Sepemikiran gitu ya Pak. Benar. Oke. Jadi berarti banyak banget nih. Jadi kalau sesuai perkembangan umur kita, sesuai perkembangan hormon kita, juga berbeda kebutuhannya ya kan Pak. Yes, Nah, betul. jadi kira-kira upaya yang dapat kami lakukan tuh apa aja sih Pak? Anak remaja perlu berbicara pada orang yang tepat. Anak remaja belum pernah mengalami itu.
maka nanya pada orang yang belum pernah mengalami itu, benar nggak? Benar-benar. Hmm? Enggak lah, karena gini lah Pak. Oh, salah deng. Karena Saya kalau ulangi ya pertanyaannya. coba Clara kurang connect nih. Saya belum pernah nyetir mobil. Iya. Terus saya pengen belajar sama orang yang belum pernah nyetir mobil. Salah dong. Salah dong. Iya, salah dong. Itu yang nggak boleh. Oke, Maka berarti anak salah remaja sebaiknya nanyanya jangan sama anak remaja juga. Ya, nanya sama yang udah paham dong Yang tentunya. paham, Oke. ada kakak-kakak di PKPA yang bisa ngajarin, ada guru, mungkin ada orang tua. Sama seperti saya ya, Dek. Saya orang yang membangun kesehatan reproduksi dengan baik. Saya punya anak perempuan, umurnya 9 tahun. Jadi saya sudah mengajari dia itu bahwa dalam apapun perubahan hidupnya harus ngomong ke saya. Suatu hari dia mengalami haid pertama. Dia teriak, "Papa!" Kaget. Dia ngomong ke saya, "Papa!" Dia menemukan orang yang tepat, yaitu Orang papanya. tua. Saya bayangkan banyak anak-anak remaja di pedesaan mengalami haid pertama itu. Ketakutan, mau ngomong sama siapa, nggak pernah diajarin, bingung. Ya mungkin karena juga dia belum paham nih ya kan Pak terkait kesehatan reproduksi. Jadi dia kaget juga dan bingung Betul. mau nanya ke siapa. Karena Iya, mungkin nanti dikira ada penyakit atau hal lain gitu karena saking nggak betul. pahamnya. Yes. Jadi, bertanyalah pada orang yang memang benar-benar memberikan jawaban. Tapi yang paling simpel seperti saya tadi jelaskan tadi. Iya, benar. Kalau dirimu ingin mengendarai mobil, bergurulah pada yang pernah pandai mobil. mengendarai mobil. Oke. Kalau enggak, masuk ke parit. Iya benar Yang banget. rugi Diri sendiri. diri sendiri bukan orang dan lain. orang lain. Oke. Ya. Nah, jadi banyak nih ya Pak yang perlu diperhatikan. Bahkan dari keluarga juga seharusnya perlu dong memperhatikan terkait perkembangan kesehatan reproduksi anak tersebut. Benar. Nah, jadi kira-kira apa aja nih Pak hak-hak reproduksi yang dijamin oleh negara? Hak reproduksi yang dijamin oleh negara itu nanti kalau Clara pengen mendalaminya itu ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Oke. Itu Undang-Undang Kesehatan. Tapi ironis juga ya, Dek. Kenapa banyak hak kesehatan reproduksi itu dijamin Diabaikan. negara tapi pada prakteknya anak-anak nggak menemukan itu. Iya. Contoh, saya bawa ya misalnya setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Ini mungkin kita bisa tafsirkan bahwa seorang perempuan berhak menentukan kapan berhak menggunakan organ reproduksinya dengan pasangannya yang sah. Tapi sayangnya prakteknya tidak seperti itu. Justru kalau seorang istri mendapat perlakuan yang kurang baik dari suami, malah dia yang disalahin. Iya benar. Nanti dikira malah jadinya kesannya dia yang nggak mau nih ya Pak. Iya, Jadi dia jadi yang salah. benar. Jadi negara mungkin kurang sigap dan kebanyakan memang kurang bisa melindungi adik-adik perempuan, perempuan-perempuan baik hamil maupun yang lain untuk bisa mendapatkan hak seperti itu. Saya banyak menemukan di lapangan misalnya saya tahu bahwa ibu itu mungkin sudah lelah hamil. Oke. Kenapa lelah hamil? Ya hamil memang lelah ya. Lelah ya mengandung 9 bulan belum lagi melahirkannya. Saya pernah bikin ilustrasi begini, Clara. Jadi saya mau ceritakan ini supaya kalian juga adik-adik ini paham bahwa hamil itu berat. Saya ambil kanguru untuk biasanya menggendong bayi. Menggendong bayi. Kenal toh? Tahu. Lalu kemudian saya ambil barbel. Barbel 4 kilo. 4 kilo. 1 bulan ibu hamil beratnya nambah 1 kilo. Berarti barbel 4 kilo 4 bulan. Oke. Lalu saya bawa keliling. Ternyata masih ringan. Saya tambah lagi. Kalau 9 bulan berarti dia akan butuh 9 kilo. Iya. Saya tambahlah 1 barbel 3 kilo. Berarti 7 bulan. Makin berat. Bayangin kalau badan perempuan
belum cukup umur. Nah, nih kan Iya, usiamu masuk toh ya. nih pernikahan Nah, anak ya, betul. Pak. Belum cukup umur. Cukup umur itu gimana? Umur 20 ke atas. Kemudian diberi beban seperti itu. Apa yang terjadi? Organ reproduksinya belum siap, Belum Dek. matang di Belum situ. matang, betul. Apa yang terjadi? Maka nanti bisa keguguran, lalu kemudian mengalami depresi Iya. dalam kehamilan dan akhirnya kasihan yang rugi Iya. semua orang deh. Mungkin juga dampaknya juga bisa ke anaknya ya, Pak. Anaknya bisa mengalami stunting dan hal lainnya. Banget. Nah, jadi berarti perlu jadi pelajaran nih ya teman-teman untuk kita semua bahwa Ya. kayak kita sebelum bertindak juga harus memikirkan banyak dampak-dampak yang akan terjadi pada kita. Oke. Benar. Jadi Clara mau nanya nih Pak sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira undang-undang UU TPKS nih Pak masuk nggak sih tergolong dalam kesehatan reproduksi ini? Iya, itu untuk melindungi perempuan. Iya. Benar. Tapi kan masih baru. Kita Iya. belum tahu. Saya Belum bolehlah direalisasikan kali ya bolehlah Pak. optimis, tapi ini Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 jauh lebih lama. Banyak yang belum Iya, diterapkan. banyak yang belum tahu nih Iya. bahwa ada undang-undang yang emang tentang kesehatan reproduksi itu. Betul, Oke. betul. Ya seperti sekarang perubahan di universitas, kita diminta untuk menghadirkan satgas untuk yang seperti itu. Mungkin Iya. juga akan ke sekolah. Tapi kan, Dek, tidak mudah bagi orang yang mengalami kekerasan seksual untuk bicara, Untuk speak up. untuk speak Karena up. mungkin jika mereka speak up juga akan memunculkan stigma-stigma negatif dari masyarakat sekitar. Banget. Oke. Itu bisa memang udah kita umumnya ya Pak sekarang kalau misalnya kita kena nih masalah seperti kita mendapatkan kekerasan seperti apalagi seksual dan kita tuh akan mendapatkan lebih kekerasan lagi kan Pak kayak seperti stigma-stigma negatif dari masyarakat sekitar. Betul. Dan sering sekali, Dek, dari pengalaman saya, ketika seorang anak perempuan ingin mengungkapkan apa yang ingin dia alami, kepahitan yang dia alami, larangan justru datang dari orang tuanya. Tuanya. Jangan permalukan keluarga Iya, dan benar. seterusnya. Yang akhirnya gimana? Akhirnya dia mungkin akan cari cara untuk menceritakan perasaannya atau pribadinya menjadi pribadi yang Introvert. balik yang Iya. tadi fisik, mental, dukungan sosial. Oke. Nah, kapan itu bisa kita realisasikan yang tadi hak-hak itu? Inilah kerja keras kita. Karena negara perlu kita dorong untuk berbuat lebih banyak lagi. Oke. Mungkin banyak lagi nih yang perlu kita lakuin nih nggak hanya dari negara, mungkin kita dari masyarakat kecil-kecil terlebih dahulu atau dari diri Betul. kita sendiri. Mungkin Betul. kita harus paham benar ya Pak terkait apa sih kesehatan reproduksi itu. Betul. Oke. Mungkin lanjut nih Pak. Sejauh ini kira-kira upaya pemerintah atau lembaga lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi itu apa aja sih Pak? Kalau kita melihat lembaga pemerintah yang bekerja dalam penyelenggaraan ini, kalau kita lihat Undang-Undang 36 2009, tentu kita melihat Kementerian Kesehatan. Berarti nanti kalau dirimu, saya nggak tahu di sekolah kalian ada nggak nanti petugas puskesmas datang ke sekolah-sekolah melakukan kampanye. Pernah nggak ya? Mungkin sebagian sekolah pernah. Sebagian sekolah Iya, ya. pernah. Tapi kebanyakan nggak sih ya. Iya, karena nggak terlalu peduli gitu. Nggak terlalu difokuskan nih terkait kesehatan reproduksi. Bener. Nah itu. Padahal Lalu penting ya Pak. penting banget. Tapi mungkin masih mungkin sekarang kita Perlu. acuh nggak acuh ya terkait kesehatan reproduksi ini. Lalu kemudian setelah Kementerian Kesehatan, instansi lain yang dekat dengan ini BKKBN. Sekarang BKKBN diminta mengurusin remaja pranikah. Nah, gaungnya juga kita belum lihat nih sejauh mana. Dulu BKKBN ngurusin KB, keluarga berencana, masang kontrasepsi dan seterusnya. Sekarang harusnya pada yang pranikah. Tapi justru saya juga belum melihat sih, ya mungkin di tempat lain. Lalu kemudian Kementerian Urusan Peranan Wanita dan Perlindungan Anak. Ada satgas-satgas ketika ada kasus-kasus yang menimpa anak. Tapi itu pun kita harus dorong, jadi kita seperti
elemen-elemen dari organisasi sipil ini harus terus mendorong supaya pemerintah ayo dong gerak dong. Kematian ibu adalah masalah kesehatan Iya. reproduksi. Kekerasan seksual adalah masalah pada kesehatan reproduksi. Dikejar supaya kita perlu menyelamatkan generasi masa depan. Iya, karena mungkin kita tahu sekarang ya Pak, mungkin makin meningkat. Jadi kita bisa lihat tuh dari situ, dari permasalahannya kita bisa tahu bahwa kayak kita harus perlu kerja keras lagi nih dalam hal ini gitu. Jadi biar lebih Iya, minimalisir kira-kira orang yang akan terkena oleh kekerasan ini gitu ya Pak. benar deh. Oke. Ya. Nah, jadi menurut Bapak nih, upaya-upaya tersebut inklusif nggak sih bagi anak-anak kelompok difabel? Justru tidak, karena yang anak-anak kelompok tidak difabel aja diabaikan. Kan begitu Apalagi yang logikanya difabel, kan? iya. Apalagi yang difabel. Benar-benar. Justru yang difabel lebih beresiko karena mereka adalah kelompok yang mengalami pengecualian atau pengenyampingan double. Double, iya. Sebagai anak perempuan dikesampingkan, apalagi anak perempuan yang Ada difabel. Ini keterbatasannya. kalau anak perempuan ya atau anak laki-laki. Nah, ini yang nah kelompok-kelompok ini sebenarnya patut kita beri perhatian, tapi ternyata di Masih lapangan minim saya ya, sih tidak melihat seperti itu ya. Gitu. Berarti padahal sangat perlu ya Pak anak-anak difabel, karena zaman sekarang juga nggak menutup kemungkinan bahwa anak Mereka difabel mendapatkan kekerasan itu oleh orang sekitarnya. potensinya sangat Sangat besar. tinggi, iya. Benar, Bahkan potensinya sangat besar. banyak sekali ya Pak kasus-kasus yang mungkin yang udah beredar nih tentang anak difabel yang mengalami kekerasan. Jadi itu perlu jadi note juga untuk kita sama semua untuk menjadi perhatian lebih khusus ya Pak untuk Iya. kesehatan reproduksi ini. Bahkan saya pernah melihat anak difabel dipaksa menikah pada seorang kakek-kakek. Oh, Nah, itu kan artinya seolah-olah dia disingkirkan. iya, betul-betul. Karena orang tuanya merasa ya dirinya apa gitulah ya. Ya, Nah, mungkin itu kita patut prihatin. faktor-faktornya juga banyak ya Pak, bahkan dari internalnya sendiri gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kira-kira apa sih Pak hambatan atau kendala yang melatar belakangi nih isu kesehatan reproduksi yang nggak familiar nih di masyarakat sekitar? Hambatan terbesar menurut saya, kultur. Kultur. Kita tidak terbiasa, ya saya sebagai orang tua, kita tidak terbiasa mengajarkan anak kesehatan reproduksi. Kalau saya mengajarkannya. Setelah dia mengalami menars tadi, maka saya menjelaskan kepadanya bahwa setelah ini akan ada kecepatan tinggi, akan terjadi perubahan pada tubuhmu. Maka akan seperti ini, seperti ini. Lalu saya bilang ke anak laki-laki saya bahwa nanti mulai ketika adik menars, maka lantai tempat dia mandi tidak boleh kita ada. Kenapa? Terpisah. Ya biarkan dia mandi dulu, baru kita berada di situ. Ini kan proteksi. Iya. Lalu kemudian saya panggil anak-anak, saya bilang kepada mereka, beberapa waktu ini kalian akan mengalami rasa suka. Itu normal. Jangan disembunyikan ke papa, cerita aja. Nah, tapi kan masalahnya banyak orang tua menganggap hal tersebut tabu. Iya. Karena mereka dibesarkan tidak dengan cara seterbuka itu. Gitu. Lalu kemudian saya juga pernah punya pengalaman ketika saya sedang ngomong tentang kesehatan reproduksi di sebuah lembaga keagamaan, saya di-stop sama tokoh agamanya. Katanya, kalian jangan mengajari anak-anak kami melakukan seks bebas dengan cara mengedukasi seperti ini. Nah, persepsi kita masih belum seragam. Masih tabrakan ya Pak? Benar. Justru kita kehilangan momentum sebenarnya karena anak-anak sedang ingin cari tahu, terus kita tutup-tutupin, akhirnya dia cari tahu di tempat yang yang salah, betul. Takutnya jadinya malah salah langkah ya Pak ke depannya. Benar Ya, sekali. karena mungkin dari keluarganya sendiri mungkin kalau misalnya cerita terkait yang dia misalnya nih suka sama orang lain dan keluarga tuh langsung menolak itu, dan bahkan jadi dia bisa aja cerita ke temannya, mungkin bisa menjadi akibat salah langkah dia. Iya, kemungkinan akan seperti itu. Nanti orang akan bilang bahwa ya udah dia aja terus. Ya taulah anak remaja sekarang kan, Dek.
makin disemangatin, Makin berkobar. makin berkobar. Ya, benar. Allah, masa gitu aja nggak bisa? Lalu kemudian makin terus akhirnya terjerumus. Iya, benar-benar. Berarti memang perlu banget isu-isu cash pro ini diperdalam lagi, apalagi untuk Iya. keluarga internal sendiri ya Pak. Betul deh. Nah, tapi itu tadi ya, hambatan terbesar itu ada pada kultur kita, Kultur kita, di keluarga kita, dan pada kelompok agama. masih bertabrakan ya nih Pak berarti. Masih, benar sekali. Nah, jadi kira-kira nih Pak, terkhusus untuk Clara sebagai Ya. anak dan mungkin teman-teman nih yang lain Ya. sebagai orang muda, kira-kira apa sih Pak yang bisa kami lakuin biar isu cash pro ini bisa menjadi familiar di tengah masyarakat? Ya, yang pertama tentu Dek, kalau kita ingin menyebarluaskan Ya. gagasan seperti ini, maka kalian tentu perlu belajar. Belajar lebih dahulu. Belajar mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan seksual dengan baik, memahaminya. Lalu kemudian be positif pada pergaulan, bergaul dengan peer group yang akan mensupport kalian bertumbuh dari segi fisik dengan baik, dari mental dengan baik, dari sosial dengan baik. Karena hanya dengan cara itu maka kalian bisa menjalani proses yang kadang membutuhkan pertolongan orang lain ini dengan lebih percaya diri. Berarti Gitu. dimulai dari diri Clara diri sendiri ya nih Pak. Betul. Berarti dimulai dari diri sendiri dulu, kemudian kita paham benar-benar terkait kesehatan reproduksi, kemudian kita bisa nih mengajak teman-teman biar lebih banyak teredukasi tentang kesehatan reproduksi ini. Benar. Cari informasi dari tempat yang memang bisa dipercaya, akurat. Lalu kemudian orang yang bisa memberikan informasi yang membuat kita bisa lebih semangat dalam menjalani masa muda yang penuh dengan gejolak ini. Ingat ya Clara, masa muda kalian ini sampai dengan umur 20 tahun adalah masa turbulensi. Kalian akan berhadapan dengan puncak-puncak hormon yang berkembang, puncak untuk mengalami rasa percaya diri dan seterusnya. Tapi jika salah, ke depan sampai umur tua akan sulit. Berarti memang benar ya Pak, kalau misalnya kita untuk melakukan ke depannya juga seperti tadi ilustrasinya, jika kita mau pandai nih bawa mobil, kita harus belajar sama orang yang udah bisa bawa mobil. Clara, jadi kalau makin misalnya pandai nih. kita salah orang, bahkan kita salah untuk ke depannya, karena kita sama-sama tahu kesehatan reproduksi ini nggak hanya untuk jangka pendek namun jangka panjang. Benar. Nah, mungkin segitu dulu nih Pak sharing-sharing kita tentang kesehatan reproduksi. Makasih Pak, Clara udah jadi tahu nih, lebih tahu nih tentang kesehatan reproduksi itu. Nah, jadi yang awalnya Clara kira kesehatan reproduksi hanya kesehatan seksual, tapi itu ada 3 elemen sebenarnya, yang dari fisik, kemudian dari mental dan sosialnya. Oke, mungkin segitu dulu sharing-sharing kita terkait kesehatan reproduksi ini. Mungkin jika ada kesempatan lain waktu bisa kita lanjut ya Pak. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.